Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali Bapak. Ya. Perkenalkan, beliau yang akan saya wawancarai adalah Bapak Dr. Andes Wiono MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Piungan, yang merupakan salah satu SMP di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dan merupakan salah satu SMP favorit di Bantul Timur. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, Iya. Bapak bertugas di SMP 1 Piungan ini sudah berapa lama ya Pak? Kurang lebih berapa lama? Iya, terima kasih. Saya bertugas di SMP 1 Piungan efektif 3 tahun lebih. Oh, 3 ya. tahun. Jadi belum begitu lama ya Pak ya? Satu periode, Iya. satu periode. Tapi pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah sudah berapa lama Bapak? Pengalaman sebagai kepala sekolah sudah 7 tahun. Oh, berarti sangat lama. Sebelumnya di SMP. 2, SMP 2 Piungan, kemudian gas. Oh, alhamdulillah. Jadi perlu diketahui bahwa Pak Wiono ini sudah berpengalaman sebagai kepala sekolah selama 7 tahun. Ya, tentunya selama bertugas ini Bapak itu menjumpai beberapa kasus yang perlu dipecahkan dan dicari jalan keluarnya. Berdasarkan identifikasi yang telah Bapak lakukan, dianalisis macam-macam kasusnya itu Bapak kategorikan dalam beberapa macam, Pak. Oh iya, terima kasih. Untuk kasus yang terjadi di SMP 1 Piungan khususnya, itu tentunya tiap sekolah itu hampir sama, membagi 3 kelompok, yaitu kasus yang ringan, sedang, dan yang berat. Tentunya 3 kasus itu pun pendekatannya, penyelesaiannya harus sesuai dengan dinamika masing-masing. Kasus ringan ya tentunya tangani sekali 2 kali selesai. Kasus sedang mungkin akan berkembang lagi. Kasus yang berat tentunya mungkin melibatkan pihak-pihak lain. Iya, selama 7 tahun menjadi kepala sekolah ya Bapak ya, ini kasus-kasus itu yang terbanyak itu kasus yang kategori apa Pak? Ya, untuk 3 tahun di SMP 1 Piungan supaya fokus ya, supaya fokus 3 tahun di SMP 1 Piungan. Alhamdulillah 3 kasus ringan, sedang, dan berat itu untuk SMP 1 Piungan seperti di awal tadi termasuk SMP favorit. Otomatis siswanya juga sudah terkondisi, alhamdulillah ya, sehingga kasus-kasus di SMP 1 Piungan itu termasuk kategori kasus yang ringan. Oh begitu ya. Jadi kasus yang ringan yang istilahnya itu pun tidak banyak. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi kalau di SMP 1 Piungan itu kategori kasus yang ada itu masih dalam kategori ringan. Selanjutnya Bapak, apakah semua kasus itu sudah tertangani dengan baik Pak? Ya, semua kasus tentunya sudah tertangani dengan baik dan selesai. Tertangani dengan baik dan selesai. Baik tapi tidak selesai juga kurang baik. Selesai dan baik, tertangani dengan baik dan selesai artinya apa? Tidak terjadi pelanggaran pengulangan. Itu yang penting. Iya. Jadi betul-betul memberikan efek jera kepada yang pembuat kasus ya Pak ya. Terus yang prinsip yang penting dari sekolah itu jika ada kasus yang ringan harus segera, kasus ringan, kasus sedang, kasus berat harus segera diatasi. Intinya ketika ringan segera teratasi, hilang. Yang sedang menjadi ringan, menjadi hilang, kemudian yang berat pun akan berkurang sehingga kasusnya akan selesai dengan bagus. Bagus sekali ya penanganan dari Insya Allah seperti itu. Ya. Jadi intinya harus segera tertangani ini, tidak boleh ditunda-tunda. Nah, untuk menangani suatu kasus, pengambilan keputusan bahwa kasus ini ditangani dengan cara itu, kasus yang seperti ini dengan cara ini, Bapak tentunya berkoordinasi dengan berbagai pihak di sekolah ini dan di luar sekolah. Pihak-pihak mana saja yang Bapak libatkan biasanya? Kalau internal sekolah tentunya pertama guru mapel, barangkali kasusnya di kelas. Oh iya. Betul. Ya.
kemudian wali kelasnya, kan wali kelas orang tua di sekolah. Yeah. Kemudian juga melibatkan BK. Kemudian kami melibatkan kesiswaan. Jika nanti harus ada home visit dan sebagainya, ini home visit kami tugasi di teman-teman BK dan kesiswaan untuk mengunjungi rumahnya kan seperti itu. Nah itu yang internal. Ya. Kemudian kalau yang eksternal tentunya kami memanggil orang tuanya, kemudian mungkin kami minta pendapat dari komite, atau kalau mungkin kasusnya tadi ada hal-hal yang mungkin besar 1-2 yang misalnya sekolah yang besar sekali misalnya, itu pun kami melibatkan memberitahu ke polisi kan itu. Supaya apa? Supaya penyelesaian itu baik. Tapi alhamdulillah kasus-kasus itu bisa tertangani di tingkat sekolah, tidak sampai melebar keluar. Alhamdulillah, jadi intinya Bapak sangat bijaksana melibatkan berbagai pihak yang telah Bapak sebutkan tadi, baik internal maupun eksternal. Nah, untuk langkah-langkah penanganan tentu saja dari awal sampai akhir, sampai akhirnya tadi itu tidak menimbulkan kasus baru, itu Bapak mempunyai langkah-langkah jitu dari awal itu. Mohon diceritakan Bapak. Langkah jitu tentunya jika sekolah mendengar ada laporan siswa telah melanggar atau membuat kasus, biasanya gurunya atau walinya melapor ke BK, ditangani oleh BK. Tentunya kalau itu kasusnya harus istilahnya harus penanganan bersama, tentunya anaknya didatangkan ke ruang BK, diajak duduk bersama dengan prinsip untuk penyelesaian kasus, dengan prinsip membantu anak. Ini membantu anak. Nah, ini yang berpihak pada anak. Berpihak pada anak, membantu anak untuk menyelesaikan kasus. Kemudian jika istilahnya karena ini pendidikan itu adalah proses ya, maka jika ada pelanggaran-pelanggaran biasanya yang sudah kami tanamkan kepada teman-teman, anak disuruh mereview, menyampaikan peristiwa tersebut mulanya terjadi seperti apa. Dia bercerita dulu, bercerita secara jujur, diminta untuk jujur dan untuk tidak menutup-nutupi. Nah, setelah anak tersebut menyampaikan permasalahannya atau pelanggarannya, kemudian guru BK atau teman-teman yang ikut menangani, yang kami tunjuk, biasanya menunjukkan aturan sekolah. Nah, kemudian anak disuruh melihat apa yang dilakukan, yang telah dilanggar, kemudian aturan sekolah, mana pelanggarannya. Nah, sehingga anak menemukan, oh saya salahnya di sini, saya salah di sini. Nah, sehingga anak tahu permasalahan secara dalam, tahu permasalahan menurut versinya, menurut pemikirannya, sehingga penyelesaiannya akan lebih mudah. Kemudian diajak dalam kondisi bertemu, ngomong santai, tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur penekanan. Ini yang penting juga, tidak ada unsur pemaksaan, penekanan dari guru BK maupun dari kesiswaan, tidak ada. Harus anak dirangkul untuk menyampaikan permasalahan. Kemudian anak disuruh mengambil kesimpulan ya atas pelanggarannya tadi dan berdasar aturan tadi untuk mengambil kesimpulan dan untuk istilahnya berjanji tidak mengulang. Untuk berjanji tidak mengulang tentunya sekolah juga menyiapkan yaitu administrasi, sehingga ketika nanti ada pengulangan tinggal menunjukkan. Ya, sangat bagus langkah-langkah Bapak, artinya anak-anak itu dibuat untuk menyadari kesalahannya, selanjutnya dia itu bisa memecahkan masalahnya sendiri dulu, terus dibantu oleh pihak sekolah. Ini untuk kasus anak, ada enggak Pak di sini yang kasus itu yang dilakukan oleh bawahan Bapak, misalnya guru-guru misalnya. Jadi selain kasus anak, kasus yang mengenai guru, misalnya ada guru yang tidak rajin berangkat, terus ada yang sakit-sakitan. Perlu saya sampaikan,
sebagai lembaga pendidikan itu pertama ya harus memberi contoh keteladanan agar kita itu diikuti oleh anak-anak. Pihak guru TU atau pihak-pihak pengelola sekolah itu harus mempunyai keteladanan. Otomatis keteladanan itu ditunjukkan dengan mengikuti tata tertib yang ada, kan itu. Nah, kemudian tata tertib yang ada, jika ada teman-teman guru yang dalam tanda petik melanggar dari aturan, hadirnya mungkin terlambat, 1-2 kali terlambat, kemudian mungkin istilahnya pakai yang tidak seragam atau pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ringan, itu tentunya kami memanggil guru tersebut untuk diberi nasihat. Seperti juga kami selalu mengingatkan di aturan ini jenengan menurut jenengan, menurut Anda aturan seperti ini yang harus mengikuti siapa? Nah, tentunya saya, Pak, kita semua sebagai warga SMP 1 Piman. Oleh karena itu, karena ini kesepakatan bersama, ya kita ikuti bersama-sama. Tetapi yang menjadi catatan kami tidak sekolah itu atau kepala sekolah tidak hanya istilahnya menekankan pada istilahnya ancaman atau pemanggilan kaitannya dengan pelanggaran, kami juga memberi reward. Nah, tidak hanya punishment ya, menegur yang salah, tapi juga kami memberi reward, memberi reward kepada teman-teman yang mempunyai prestasi. Nah, ini sudah kami mulai tahun kemarin. Dan dengan Bu Hamidah ini alhamdulillah ini termasuk guru idola siswa. Kami lombakan, anak-anak memberi penilaian, kemudian kami ranking, keluar guru idola nomor 1. Kami beri reward berupa sertifikat sebagai guru idola siswa plus hadiah dari sekolah. Itu kan artinya sekolah menerapkan pemberian reward and punishment. Iya, sangat bagus sekali nih Pak. Jadi Bapak sudah menangani beberapa kasus di SMP Negeri dengan sangat bijaksana, dan penanganannya itu sangat bagus, menumbuhkan kesadaran di pribadi-pribadi yang tadi kurang. Ya. Pernahkah Bapak dalam menangani kasus ini menghadapi suatu dilema di dalam hati nurani Bapak antara rasa kasihan sama dihadapkan dengan peraturan yang berlaku? Oh ya, ini untuk siswa ya, untuk siswa yang memudahkan. Ini namanya meskipun sekolah favorit, jumlah siswa kita kami itu 750, kelas 7 ya, kelas 7 250, kelas 2 juga atau kelas 8 juga seperti itu, kelas 3 juga seperti itu. Nah, 750 siswa yang kita kelola, tentunya pasti ada 1-2 yang istilahnya mungkin ada yang tidak semangat belajar dan sebagainya. Akhirnya pernah ada kasus anak tidak mau berangkat sekolah karena ya sudah malas belajar. Nah, ini dilema kan? Dilema sebagai kepala sekolah, sebagai pengelola sekolah. Di satu pihak kementerian atau pemerintah mencanangkan wajar 12 tahun, artinya anak ini harus lulus SMP, lulus SMA bahkan ya. Tetapi satu sisi ada anak yang tidak mau sekolah, tidak berangkat sekolah, orang tuanya dipanggil lebih dari 3 kali, tetap tidak ada perubahan. Solusinya bagaimana? Nah, itu loh solusinya. Kami memberi solusi, kami mencarikan PKBM atau sekolah berbasis masyarakat. Kemudian orang tuanya, anak tersebut kami mintakan untuk belajar di PKBM. Jadi kami dilema ngetok ke tetapi wong anak era siap sekolah. Akhirnya kami salurkan ke PKBM. Itu ya Pak cara penanganan. Jadi Bapak masih juga mengedepankan perasaan simpati, empati kepada siswa tersebut dengan menyarankan ke jenjang yang lebih sesuai untuk anak tersebut. Selanjutnya Bapak, dari beberapa pengambilan keputusan tadi, adakah
selama 3 tahun ini Bapak mempunyai tantangan atau sesuatu yang sulit ya, yang menimbulkan Bapak itu sampai misalnya sampai pusing atau jadi beban psikologis Bapak gitu? Alhamdulillah tadi di awal pertama itu kan kasusnya ringan. Nomor 2 ya, penyelesaiannya ringan. Otomatis hampir tidak ada kasus yang tidak terselesaikan. Alhamdulillah kami terbantu oleh teman-teman, teamwork kami yang sudah bagus terorganisir sehingga penyelesaian itu dapat selesai dengan baik, tidak membuat pusing kepala sekolah. Alhamdulillah ya Pak. Selanjutnya untuk masalah tenggang waktu dalam menyelesaikan suatu kasus, apakah seorang anak yang melanggar atau ada guru karyawan yang melanggar ini, Bapak memberikan tenggang waktu penyelesaiannya? Itu ya. Sering tidak Bapak? Jadi kasus yang jelas kasusistik ya. Jadi sesuatu kasus itu harus rinci satu persatu. Otomatis penyelesaiannya berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi tidak bisa disertai target waktu penyelesaian. Dilihat kasusnya. Nah, kalau kasus-kasus ringan segera teratasi, tentunya hari itu sudah selesai. Tapi kalau kasusnya sedang mungkin harus pemanggilan orang tua dan sebagainya, tentunya perlu memakan waktu. Pemanggilan orang tua itu pun juga belum tentu orang tuanya hadir pada waktu yang pemanggilan, artinya kita harus memanggil yang kedua dan seterusnya. Nah, jadi istilahnya tergantung situasi kasus tersebut. Jadi intinya tergantung situasi atau kasus yang dihadapi oleh Bapak dan rekan-rekan yang terkait ya. Pertanyaan terakhir Bapak untuk mengakhiri bincang-bincang kita di siang hari ini, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa atau kesan-kesan apa yang ada di diri Bapak selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini dalam keterkaitannya dengan penanganan suatu kasus dan pengambilan keputusan? Terima kasih. Seorang kepala sekolah, begitu pula guru itu harus istilah menyadari bahwasanya sekolah itu, lembaga sekolah itu adalah proses. Lembaga yang proses artinya pasti ada hal-hal yang penyimpangan-penyimpangan dari siswa, meskipun kecil tetapi tetap harus kita atasi. Yang sedang juga harus kita atasi, yang berat apalagi harus segera kita tangani. Nah, dalam perjalanan itu tentunya yang modal penting, karena kita itu lembaga pendidikan, tidak boleh menjudge. Itu pokoknya salah terus, tidak boleh. Harus ditumbuhkan anak ini adalah istilahnya embrio yang mekar, yang akan berkembang sehingga potensinya bisa terus berkembang, maka tidak boleh mematahkan semangat anak. Itu yang penting itu. Kemudian kunci yang lain adalah kesabaran. Jika ada kasus mungkin pengulangan, tidak boleh kita juga langsung kemarin sudah berjanji kok sekarang melanggar lagi. Ya, kita harus sabar. Kan itu. Jadi kata kuncinya sebagai lembaga pendidikan, ini sebagai lembaga yang harus memberi arah pembelajaran pada anak yang ke arah yang baik. Yang berikutnya adalah kunci kesabaran. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Wiono. Dari bincang-bincang kita, kata yang terakhir itu sangat membekas nggih. Jadi ada satu kata dari Pak Wiono bahwa dalam menangani suatu kasus terhadap anak tidak boleh langsung kita itu mengklaim bahwa anak itu tidak bisa berubah untuk lebih baik. Dan Pak Wiono tadi sangat berpihak sekali pada anak, tumbuh kembang anak ke arah yang lebih baik. Jadi tidak selamanya anak yang sekarang kurang baik itu kedepannya kurang baik terus. Ada masanya ya. Dan kunci yang kedua yang perlu ditekankan tadi adalah adanya kesabaran. Jadi itulah kebijaksanaan dari kepala sekolah kami, Bapak Wiono MPD. Terima kasih Pak Wiono atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Ya, sama-sama. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.